Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Rahmadani dengan NIM terakhir 083. Di sini, kita akan belajar tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Materi ini akan membantu kita memahami tentang bagaimana makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, diharapkan para peserta didik dapat mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan juga pengurai dalam ekosistem. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Sebelum kita masuk ke rantai makanan, kita perlu memahami bahwa semua makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem, di mana di dalam ekosistem tersebut ada 3 peran utama. Yang pertama adalah produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Di mana produsen merupakan tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua yaitu konsumen, yaitu hewan yang memperoleh energi dengan memakan makhluk hidup lain. Yang ketiga adalah pengurai, yaitu jamur atau bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Ketiga peran ini saling mendukung agar ekosistem berjalan tetap seimbang. Sekarang kita masuk ke rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan. Misalnya, rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang tersebut dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular, dan akhirnya ular akan dimakan oleh elang. Energi mengalir dari produsen menuju konsumen tingkat tertinggi. Di dalam rantai makanan tersebut, terdapat tingkatan-tingkatan trofik. Sebagai produsen adalah tumbuhan. Sebagai konsumen tingkat pertama adalah belalang. Sebagai konsumen tingkat kedua adalah katak. Konsumen tingkat 3 ular. Dan konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak adalah elang, di mana masing-masing dari mereka, dari tumbuhan maupun hewan tersebut akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Lalu kita masuk ke jaring-jaring makanan. Di alam, rantai makanan tidak berdiri sendiri. Satu jenis hewan bisa menjadi bagian dari beberapa rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Misalnya, tikus bisa dimakan oleh ular dan juga burung hantu. Jadi, aliran energi di alam membentuk jaringan yang lebih kompleks dan juga saling terhubung. Bisa kita lihat pada jaring-jaring makanan tersebut, di mana pada ulat itu dia setelah memakan produsen atau tumbuhan, dia bisa menjadi makanan katak atau makanan ayam. Jadi dia bisa dimakan oleh 2 konsumen, yaitu bisa dimakan oleh ayam dan juga bisa dimakan oleh katak. Nah, ayam dan juga katak ini bisa dimakan oleh elang dan juga bisa dimakan oleh ular. Jadi, mengapa jaring-jaring makanan itu penting? Jadi, mengapa jaring-jaring makanan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Jika salah satu populasi hewan punah atau tumbuhan terganggu, maka akan mempengaruhi makhluk hidup lain di dalam jaring-jaring tersebut. Misalnya, jika populasi tikus menurun drastis, ular dan juga burung hantu yang bergantung pada tikus juga akan berkurang. Selanjutnya, kita akan menguji pemahaman kita tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Silahkan jawab pertanyaan pilihan ganda yang ada di layar. Untuk slide selanjutnya adalah berisikan jawaban. Jawaban yang benar adalah rumput.
Lanjut kita akan ke soal yang kedua. Mengapa jaring-jaring makanan lebih kompleks dari rantai makanan? A. Karena hanya satu aliran energi. B. Karena banyak rantai makanan saling berhubungan. Jawabannya adalah B. Karena banyak rantai makanan yang saling berhubungan. B. Sebagai penutup, coba kalian pikirkan tentang apa yang akan terjadi jika satu jenis hewan dalam jaring makanan itu menghilang. Bagaimana dampaknya bagi makhluk hidup lainnya. Nah, itulah sebabnya menjaga kelestarian alam itu sangat penting, karena semua makhluk hidup saling berhubungan dan saling membutuhkan. Terima kasih. Semoga kalian menjadi semakin paham tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.